Sehat, cerdas dan berkah. Ingat Rumah Praktek Dr. L. Hai bundaku, jumpa lagi dalam acara Tanya Dokter L. Heboh kali ya. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan yang udah lama sih sebenarnya ditanyakan, cuman mungkin baru sekarang kita sempat untuk membahas pertanyaan bunda-bunda di Instagram Rumah Praktek. Oke Vira, silakan. Oke, jadi dokter, ini ada pertanyaan dari Ibu Bila MHFZ04. Mau tanya dong dok, kalau PCO itu berapa lama ya bisa sembuh lalu promil katanya? Ya, PCO adalah polikistik ovarium. Jadi sel telurnya itu ada kista kecil-kecil yang berisi cairan. Jadi kista adalah suatu tumor atau daging tumbuh yang berisi cairan, dan cairan ini mengandung hormon. Hormon yang dikandung dalam kista ini adalah androgen atau hormon laki-laki ya. Jadi semua sebenarnya perempuan memiliki hormon androgen yang sifatnya itu menumbuhkan bulu atau rambut di daerah di seluruh tubuh kita. Nah, jadi androgen yang berlebih ini akan menyebabkan hormon estrogen akan turun dan siklus haid akan terganggu. Dan tentunya pengobatannya mungkin membutuhkan waktu 3, 6, sampai 12 bulan pun bisa. Jadi prinsipnya PCO bisa diobati dengan pengobatan yang teratur, pemberian hormon, dan juga kalau bunda memiliki indeks massa tubuh yang lebih daripada normal, misalnya overweight atau obesitas, tentunya diet juga sangat penting. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sakinah Hantaran. Pertanyaannya, dok, rangkaian pemeriksaan promil untuk 3 tahun kosong apa aja ya dok? Pakai emoji senyum nih tante. Oh gitu. Jadi sebenarnya sih kalau kita mau promil, tentunya suami istri harus diperiksa dua-duanya. Karena sulit hamil tentunya bisa didapat faktor dari laki-laki, bisa juga dari faktor perempuan. Itu 50%, 50%. Nah, rangkaiannya tentunya pemeriksaan. Misalnya pemeriksaan ibu, tentunya dengan memiliki siklus teratur itu sangat baik ya kalau untuk promil, karena ada juga ibu memiliki siklus yang tidak teratur, siklus haid ya, dan kemudian dilakukan USG dan pemeriksaan laboratorium seperti hormon. Nah, untuk laki-laki tentunya pemeriksaan sperma analisa juga sangat penting. Nah, setelah kita mendapatkan pemeriksaan-pemeriksaan yang secara sederhana, tentunya investigasinya baru bisa kita lakukan. Misalnya kalau ada kelainan di partner seksual yang laki-laki, tentunya itu bisa diobati gitu. Selanjutnya dari Ibu Elia Kali Pratiwi. Nah, Ibu ini pertanyaannya, gimana program anak perempuan ya dok? Ya, ada beberapa teori, walaupun di literatur itu ada yang pro dan kontra ya. Ada yang bilang itu bisa dipakai, ada juga yang mengatakan itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tapi melakukan diet sebelum hamil, jadi sebelum kita masuk ke proses hamil, tapi persiapan kehamilan itu diet suami istri sangat penting. Contoh, untuk mendapatkan anak perempuan itu diet untuk memakan sayur dan buah dibandingkan makan daging, ikan dan sebagainya itu sangat diperlukan. Nah, kemudian ada juga teori yang mengatakan bahwa melakukan hubungan seksual itu sebelumnya ada ceboknya dulu. Jadi melakukan cebok misalnya dengan air lemon itu juga bisa. Secara apa namanya itu ada penelitian seperti itu ya. Walaupun kadang-kadang ada pasien yang melakukan cebok seperti itu pada akhirnya jadi keputihan. Nah, jadi mungkin diet dari makanan itu juga sangat penting lah. Kalau itu sangat berperan dan tidak menimbulkan banyak gangguan kayak keputihan tadi ya. Kalau misalnya anak laki, katanya itu suami istri sebelum hamil harus banyak makan daging-dagingan. Ya, itu jadi sifatnya seperti pemakan daging ya, karnivora. Kalau anak perempuan lebih ke makan sayur dan buah yang banyak. Dan ada juga yang bilang sebelum melakukan hubungan pada saat kita melakukan hubungan seksual, kalau ingin punya anak perempuan, istrinya gitu ya, perempuannya itu jangan sampai orgasme. Nah, ini nggak ngerti Vira, masih kecil ya. Jadi tidak sampai ke titik puncak seksualnya. Jadi gairah seksual ada tapi tidak sampai klimaks gitu. Tapi kalau mendapatkan anak laki-laki harus orgasme dulu tuh.
istrinya baru ejakulasi atau masuk spermanya seperti itu. Oke, berarti sekali 2 pertanyaan ya ini Tante sekali dijawab. Oke, Ibu Elika boleh dicoba. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Afifah R91. Di rumah praktek dokter Elvira bisa konsul promil kah dok? Dan kalau mau datang harus registrasi dulu nggak? Ya bisa, langsung datang aja Bu, nggak perlu registrasi. Datang aja setiap Senin sampai Jumat jam 17 sampai 21 dan Sabtu jam 9 sampai jam 12. Oke. Selanjutnya dok, ada dari Ibu Franz Nainggolan _28. Pertanyaannya, kalau operasi jarak kehamilan selanjutnya rentan berapa tahun ya dok? Ya, kalau sebelumnya ibu operasi sesar dan ingin hamil lagi, sebenarnya ya langsung hamil juga nggak masalah. Tapi kaitannya dengan penyembuhan luka operasi, sebaiknya usia anak ibu 2 tahun dan dia selesai dengan ASI-nya selama 2 tahun pemberian ASI, kemudian ibu hamil lagi, itu jauh lebih baik untuk penyembuhan luka, sehingga bila ibu ingin melahirkan secara normal pasca operasi masih memungkinkan. Oke Ibu, ini ya Ibu selanjutnya. Dari Ibu Ayu _Puspita 284. Bu Ayu. Dok, kalau mau program hamil pasca habis dikuret gimana ya dok? Ya, pasca kuret disarankan 3 bulan untuk menunda kehamilan dulu. Kenapa? Karena dinding rahim mengalami perlukaan, sehingga kita membutuhkan dinding rahim yang baik untuk proses kehamilan selanjutnya. Sehingga bila terjadi kehamilan tidak mudah jatuh karena dinding rahimnya sudah bagus. Jadi 3 siklus haid atau 3 bulan sebaiknya jangan hamil dulu. Oke, itu Ibu Ayu. Selanjutnya dari Ibu Afnizar 10. Dok, kalau sperma laki-laki itu bisa berubah nggak ya dok? Berubah, ya kan? Jadi sperma laki-laki bisa berubah kualitas mungkin dan kuantitas, tentu bisa ibu. Jadi bukan cuman hanya Power Rangers ataupun Superman, ya kan? Oh, bercanda ya ibu. Jadi kualitas sperma itu bisa berubah bu. Misalnya dari segi nutrisi ataupun pernah mengalami beberapa operasi di daerah organ reproduksi, infeksi, ya penyakit menular seksual dan sebagainya. Jadi itu bisa membuat sperma kualitas menjadi baik atau tidak gitu. Oke. Selanjutnya dari Ibu Lili KRN. Dok, mau tanya dong program bayi perempuan. Oh, tadi udah ya. Iya, Dok, udah jangan dijawab lupa sama banyak Ibu. sayur, ya. Dan yang paling penting berdoa. Oh iya. Sama Ya, berusaha Ibu. berusaha dan Jangan lupa. berdoa. Selanjutnya dari Ibu Tria Gustinawi. Ini ada 2. Dok, mau tanya dong, kalau program hamil apakah boleh minum kopi susu? Ya, kopi susu tidak dilarang, hanya kafein dibatasi. Jadi dari WHO itu jumlah kafein itu tidak lebih dari 200 mg per hari. Jadi lebih kurang 1 sampai 2 cangkir. Dan makanya ibu-ibu yang suka kopi, kopiholik ya, sebaiknya kafein dikurangi apabila ingin promil. Oke, selanjutnya dari Ibu Vira.l. Vira nih, jangan-jangan nih Vira. Sama tante nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dok, tanda-tanda awal kita hamil gimana ya dok jika kita mensnya nggak teratur? Ya, jadi sebenarnya sih yang ada tanda mungkin hamil, tanda pasti hamil. Tanda mungkin itu yang paling utama yaitu tidak dapat haid. Ya, tapi mungkin seperti Bunda bilang tadi, Bunda haidnya tidak teratur. Tanda yang lain adalah adanya perubahan fisik, ya. Jadi misalnya kenaikan berat badan, ya, kemudian perubahan di payudara, nyeri di daerah payudara, sampai dengan perubahan psikis kita, emosional kita labil dan sebagainya. Nah, sebaiknya untuk itu Bunda periksa urinnya di pagi hari, terutama untuk memastikan apakah hormon beta HCG sudah terdeteksi di dalam urin. Itulah yang Bunda periksa dengan tespek yang 2 garis 1 garis. Nah, itu dia. Dan kemudian apabila sudah positif, tentunya Bunda harus mengkonfirmasi dengan pemeriksaan USG untuk memastikan kehamilannya di dalam atau di luar rahim. Berarti kalau tespek itu ada pengaruhnya dari misalnya kita tesnya pagi atau nggak siang, itu ada pengaruhnya atau nggak ada? Ya, atau sama aja gitu? Sebenarnya titer beta HCG itu di pagi hari sangat tinggi. Jadi kadang-kadang kalau ibu-ibu yang memeriksakan di malam atau di siang hari tidak terdeteksi masih 1 garis, boleh dicoba di pagi hari karena titernya di situ sangat tinggi. Oke. Selanjutnya dari Ibu Imah _Vidi. Bunda, apakah VCO bisa hamil alami? Untuk asupan makanan adakah yang tidak boleh dimakan? Iya.
Prinsipnya PCO itu adalah ada kelainan hormon. Jadi ada kaitannya dengan hormonal ya, kayak tadi androgen, estrogen dan sebagainya. Kemudian ada juga kaitannya dengan berat badan, dan ada juga kaitannya dengan hormon insulin. Nah, bisa sih secara alami mungkin dengan menurunkan berat badan. Di buku atau di literatur disebutkan menurunkan berat badan lebih kurang atau sama dengan 5%, itu sangat baik untuk memperbaiki siklus haidnya. Jadi ada beberapa kasus memang PCO tidak menggunakan obat, hanya menurunkan berat badan, mungkin tidak terlalu obes ya, jadi dia hanya overweight sedikit, ternyata bisa auto hamil dia, ya mungkin hormonnya udah langsung stabil dengan hanya menurunkan berat badan. Oke. Selanjutnya dari Ibu Dila Rizky, mau promil anak kembar dong dok. Ya, sebenarnya anak kembar ini lebih ke genetik. Jadi misalnya bunda punya orang tua atau keluarga yang dari bunda ataupun suami yang dengan riwayat kembar, itu jauh lebih besar peluangnya untuk mendapatkan anak kembar, walaupun beberapa tindakan medis dengan menggunakan obat-obatan tertentu ataupun dengan tindakan IVF, bayi tabung dan sebagainya, itu juga bisa membuat terjadinya hamil kembar. Ya, tapi hanya obat-obatan itu memang harus dengan pengawasan dokter, karena memang kalau tidak bisa terjadi overstimulasi, sehingga yang didapatin bukan 2, 3, 4, 5 gitu double, ya kan. double. Nah, tentunya resiko untuk dia abortus jadi jauh lebih besar kalau dia lebih daripada 2, ya kan. Oke Ibu Dila, udah dijawab ya Ibu. Selanjutnya dari Ibu Amira Bajenet. Saya melahirkan sesar, anak usia 5 bulan mau hamil lagi karena ngejar umur dok. Kira-kira boleh nggak ya dok program? Boleh, jadi ini ceritanya stripping kayak sinetron ya kan? Mungkin Kejar karena tayang. usia kejar tayang ya, boleh nggak ada masalah. Tapi bunda harus tetap melakukan antenatal care secara teratur, kemudian harus repeat operasi kembali, biasanya di usia 38 minggu kita lakukan operasinya. Dan jangan lupa apabila bunda masih menyusui, maka bunda mengalami proses tandem nursing, sehingga bunda harus memiliki nutrisi yang baik. Oke. Selanjutnya dari Ibu Mifsuki. Kualitas sperma yang bagus itu prosesnya jadinya berapa hari ya dok? Apa benar 2-3 hari? Kualitas sperma itu jadi gini, mungkin pertanyaannya bila dia melakukan senggama hari ini, kapan lagi sperma itu bisa dipakai untuk proses pembuahan. Mungkin itu ya, lebih ke situ ya. Jadi ada namanya proses spermatogenesis. Jadi bila bunda melakukan hubungan seksual ingin hamil, bukan harus melakukan hubungan seksual itu 1 hari sampai 2-3 kali. Jadi cara berpikirnya, wah ini lama banget bisa punya anak, bagaimana kalau kita berhubungan 1 hari 3 kali kayak minum obat ya. Bukan seperti itu. Sperma yang dikeluarkan hari ini, maka dia membutuhkan waktu untuk mematangkan kembali sperma atau proses spermatogenesis, sehingga kita biasanya menganjurkan untuk berhubungan 2 hari sekali. Nah itu dia. Oke. Ini Dan ada itu pertanyaan. sperma yang baik dia akan hidup di dalam rahim selama 72 jam. Jadi jangan takut misalnya bunda mengalami masa ovulasi hari ini, ternyata berhubungannya kemarin, kalau sperma kualitasnya bagus, tentunya dia akan tetap hidup di dalam. Oke. Selanjutnya dari Ibu Ira Tumanggor. Ini pertanyaannya tentang apa ya nih? Sama sih dok, tentang program hamil juga. Dok, gimana ya program hamil untuk penderita miom katanya gitu? Ya, kalau miom ini tergantung posisinya di mana. Kalau posisi miomnya di luar atau miom subserus, itu tentunya tidak mempengaruhi. Tapi kalau di dalam, dia intramural ataupun submukos di dalam rahim, tepatnya di tempat dinding endometrium, di mana di situ nanti proses pembuahan itu akan nempel, tentunya ini akan mengganggu. Ini yang akan mengakibatkan sulit hamil atau hamil tapi kemudian bolak-balik terjadi keguguran. Nah tentunya kalau seperti itu miomnya harus dibuang dulu bun. Jadi dengan teknik miomektomi, yaitu operasi. Oke. Ternyata Ibu Mifsuki ada 3 pertanyaan ya dok. Oh iya. Yang tadi kan tentang sperma yang bagus itu berapa hari jadinya. Sekarang ada pertanyaan, apa benar jika berhubungan tiap hari belum tentu bisa hamil? Tadi udah dijawab ya dok ya. Iya. Terus selanjutnya ada yang ketiga, masa subur itu kapan? Ya, jadi kalau bunda mau tahu nih kapan masa suburnya,
apalagi kalau Bunda memiliki siklus haid yang teratur 28 sampai 30 hari, tentunya ini sangat berguna di mana Bunda bisa memprogram hamil sendiri secara alami ataupun menghindari kehamilan apabila Bunda ingin berkontrasepsi secara alami. Caranya itu dengan menghitung dari hari pertama haid ke hari 14. Jadi contohnya bila Bunda haidnya di tanggal 1, di hari ke-14 itu kita perkiraan loh ya Bun, kita perkirakan Bunda mengalami masa ovulasi atau masa subur. Nah kemudian Bunda bisa buat range H-6 dan H+6 untuk membuat satu siklus, biasanya lebih kurang 14 hari. Di situ kita tidak tahu kapan kita mengalami masa subur, ya kan? Jadi biasanya kita menghitungnya 14 kurang 6 atau 14 tambah 6, dan di situ range-nya berhubungan 2 hari sekali. Oke, Ibu jangan lupa dihitung. Ya, kayak sempoa ya. Selanjutnya dari Ibu Valen Melwanti. Budgetnya berapaan ya dok kalau boleh tahu? Wah ini pertanyaannya lain dari yang lain nih Ibu ini. Ya, budget untuk promil kalau di rumah praktek seperti biasa konsultasi dan USG, hanya mungkin obat-obatan yang Bunda konsumsi tentunya tergantung dari berapa harga obat dan berapa jumlah obat yang diberikan ya, dan tergantung dari masalah apa yang ada, misalnya ada masalah juga di suami atau tidak ada masalah sama sekali, jadi kita hanya memberikan vitamin dan obat-obat untuk induksi ovulasi. Kalau di rumah praktek kita sampai saat ini belum bisa melakukan inseminasi ataupun IVF karena itu memang dikerjakan oleh konsultan itu. Ya. Biasanya kita ngerujuk sih kalau memang harus dilakukan tindakan IVF ataupun insem. Selanjutnya dari Ibu Devi Apiska. Dok, saya baru aja keguguran di usia kehamilan 3 minggu. Apakah bisa dalam waktu dekat saya promil lagi? Ya bisa, tapi sebaiknya ditunda hingga 3 bulan untuk mencegah terjadinya keguguran yang berulang. Udah habis dok? Habis, hore lagi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi seputar promil ini memang infertilitas umumnya sekarang ini banyak pasiennya yang datang. Kenapa? Karena mungkin eranya itu sudah bergeser, di mana pasangan suami istri itu menikah di usia yang mungkin sudah sudah lebih lanjut gitu ya. Agak lama berumah tangga karena mungkin terikat kontrak kerja, agak lama berumah tangga karena mungkin jodohnya baru ketemu dan sebagainya. Jadi itu yang membuat pasutri yang datang itu kadang-kadang belum setahun menikah tapi udah mau program, udah ngebet sekali pengen program. Mudah-mudahan nih berguna acara Dr. L hari ini. Kemudian mudah-mudahan Bunda semua juga bisa diberikan karunia oleh Allah, yaitu 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang buah hati. Oke, sampai situ aja ya. Oke dok. Ya, terima kasih Bundaku. Dadah Bu.